Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya. Tetap semangat. Di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020. Anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan renungan pagi, kita akan memuji bersama dengan Bapak dan Ibu Guru. Anak-anak juga harus ikut ya. Tentunya anak-anak pasti sudah siap dan sudah mandi. Ayo, kita mau ikut nyanyi bersama. Lagunya anak-anak pasti sudah hafal. Dengarkan Bu Ari, lagunya judulnya adalah Yesus disalib. Anak-anak ikuti ya. Yuk, semuanya siap, berdiri. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Nah, anak-anak, tadi sudah ikut bernyanyi. Sekarang kita akan berdoa sebelum membaca Alkitab. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi Alkitabnya sudah disiapkan ya. Tidak boleh lupa loh. Yuk, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa terlebih dulu. Yesus yang baik dan ada di dalam surga, mengucap syukur untuk hari yang baru. Hari Kamis ini kami semua masih dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami di dalam menerima firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Alkitabnya diangkat, dibuka dari Galatia 6. Galatia 6 ayatnya yang 2a. Sekali lagi, Galatia 6
ayatnya yang kedua A. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Baik, tadi sudah baca Alkitabnya, sekarang Bu Ari akan bercerita. Judul renungan pada hari ini yaitu berkorban itu indah. Berkorban itu indah. Nah, anak-anak, kalian tentunya pernah waktu kelas 4, tentunya yang kelas 4 ya, pernah membuat dari daur kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu hidupnya di mana tadinya sebelum jadi kupu-kupu? Ada yang tahu? Ada itu. Ya, betul, daun. Anak-anak, hari ini Ibu akan membawakan sebuah cerita. Nah, cerita itu pasti sangat menarik. Ada seekor ulat. Ulat itu tadi baru kecil, udah gitu kurus. Dia sedih. Dia berjalan pelan-pelan. Dia menempel pada daun. Terus si daun itu bertanya, "Ulat, kenapa kamu sangat sedih sekali? Dan aku tidak tega loh lihat kamu. Badanmu sangat kurus. Kenapa ya? Apakah kamu sakit? Dan kamu terlihat sangat lemas sekali." Akhirnya ulat menjawab pelan-pelan, "Daun, memang aku sangat lemas. Aku bingung karena aku mencari makanan ke sana kemari. Tidak ada yang bisa aku makan." Si daun berpikir, aduh kasihan sekali. Ulat itu sangat kecil, udah gitu lemas sekali. Si daun akhirnya berpikir dalam hati, kalau aku memberi dia makan, tentunya dia akan gemuk. Tapi bagaimana dengan aku? Pasti badanku yang gemuk ini, yang warnanya hijau segar, yang sangat indah, pasti akan berlubang-lubang kalau dimakan sedikit demi sedikit oleh si ulat. Tetapi kalau aku tidak menolong, pasti dia juga akan semakin menderita, semakin lemas, bahkan dia akan mati. Dalam pergumulannya itu, akhirnya si daun mengambil keputusan, dia akan berkorban untuk ulat. Nah, akhirnya dipanggillah si ulat. "Ulat yang kecil, kemari, kamu boleh menempel di daunku ini. Kamu boleh makan." Tapi ulatnya menjawab, "Nanti kamu berlubang-lubang daun." "Enggak apa-apa, aku berlubang, tapi toh aku sudah mau merelakan berkorban untuk kamu, menolong kamu." "Benar ya?" "Betul." "Baiklah, terima kasih sebelumnya." Akhirnya ulat dengan daun pelan-pelan dimakan oleh ulat. Akhirnya tidak sampai kenyang, tapi tetap daun itu tetap berlubang-lubang. Tetapi daun merasa senang karena dia sudah bisa berkorban menolong si ulat yang tadinya lemas, sudah gitu tidak kuat untuk berjalan, sekarang terlihat segar. Nah, anak-anak, kalau tadi anak-anak juga bernyanyi Yesus disalib, Yesus juga mengorbankan dirinya. Untuk siapa anak-anak? Untuk kita manusia. Kita manusia itu penuh dengan dosa. Yesus rela mengorbankan dirinya menebus dosa kita. Nah, untuk itu kita juga harus mencontoh dari ulat yang dengan daun tadi sudah rela berkorban, mengorbankan walaupun dirinya tadinya cantik si daun tadi, tapi dia menjadi berlubang, tapi tidak apa-apa, toh dia bisa menolong. Begitu juga dengan lagu yang sudah dinyanyikan teman-teman, anak-anak, juga bapak dan ibu guru, itu juga menguatkan kita.
sebagai pengikut Kristus, kita juga mau rela berkorban menolong orang lain yang membutuhkan kita. Begitu kita sebagai pengikut Kristus, terutama contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anak di rumah kadang dimintai tolong oleh mama dan papa ya. Misalnya, Jason, ditunggu adiknya, mama tak pergi sebentar. Terus si Jason padahal sudah janjian mau main sepak bola. Akhirnya dia bingung, mana yang harus kupilih? Aku harus merelakan waktuku sebentar untuk menunggui adikku, supaya nanti kan mama hanya perginya sebentar. Nah, di sini si Jason sudah mengikuti cerita dari bapak dan ibu guru yang diterima di sekolah minggu. Begitu anak-anak, jadi pesannya renungan pagi hari ini adalah kita mau berkorban. Karena berkorban itu sangat indah dan diajarkan di dalam Galatia tadi ya, Galatia 6 2a, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Begitu anak-anak, kita akhiri renungan Ibu Hari pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Anak-anak, tangannya dilipat. Sudah siap untuk berdoa? Kalau sudah siap untuk berdoa, kita akan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh senang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh belajar pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan. Ajar aku untuk selalu berkorban buat siapapun sesamaku yang membutuhkan pertolonganku. Tuhan, kiranya firman hari ini semakin menguatkan kami sebagai pengikut Kristus. Untuk itu Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan renungan firman ini dengan berdoa Bapa kami. Untuk itu Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua murid. Kiranya Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Juga kami tak lupa berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih belajar di rumah. Kiranya anak-anak tetap penuh semangat. Di dalam nama Yesus, doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan renungan tadi, kita akan meresponnya dengan satu pujian, hidup, hidup selamanya. Anak-anak ikut nyanyi ya. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini akan dipimpin oleh teman kalian. Mari tangannya dilipat semua.
matanya ditutup. Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ternyata kita sudah melalui renungan pagi dengan 1. Memuji nama Tuhan, 2. Mendengarkan firman Tuhan, 3. Berdoa Bapa kami. Anak-anak tentunya tetap sukacita ya. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini dan kita akan bertemu kembali esok pagi untuk renungan selanjutnya. Begitu anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dadah.